إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena tiada lain yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa dan paling tunduk dan paling taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya Ismail, padahal sudah lama tidak punya anak. Tetapi karena ini perintah Allah, beliau lakukan. Karena itulah Allah mengatakan wa idh ibtala Ibrahim rabbuh. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, yaitu beberapa perintah. Fa'atammahun, maka semua perintah itu disempurnakan, dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, maka Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam bagi manusia, sebagai pemimpin dalam kebaikan bagi manusia, sebagai panutan dalam kebaikan bagi manusia. Maka naiknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang imam, itu adalah karena sangat taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah pun mengganti apa yang harus disembelih oleh Nabi Ibrahim menjadi seekor kambing, sehingga kewajiban berkorban Idul Adha sekarang ini sampai hari ini masih diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah korban Idul Adha ini ujian untuk kita umat Islam. Apakah kita mau melakukannya sebagaimana Nabi Ibrahim, ataukah kita pelit terhadap harta kita untuk kita keluarkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mau mengeluarkannya, berarti kita menyerupai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita lulus ujian. Kalau kita tidak mau mengeluarkannya, harta tersebut untuk korban, berarti kita belum lulus ujian. Iman kita masih sangat-sangat sederhana dan rendah sekali berarti. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, minimal ada 6 fadilah berkorban Idul Adha. Yang pertama, korban Idul Adha adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan beliau diangkat menjadi imam dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkorban supaya kita termasuk kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang kedua, korban Idul Adha adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari ikuti sunnahnya. Fadilah yang ketiga, bahwasanya tidak ada amalan yang lebih utama untuk dilakukan hamba melebihi dari amalan yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, termasuk korban Idul Adha yang kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah.
Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih besar pahalanya daripada amal-amal pada tanggal tersebut. Fadilah yang keempat, bahwa kurban Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah mengalahkan fadilah jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah yang dilakukan di selain tanggal 10 Dzulhijjah. Padahal jihad adalah dzirwatu sanamil Islam, adalah puncak amal di dalam Islam, yang paling tinggi adalah jihad, tapi bisa dikalahkan dengan kurban Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Fadilah yang kelima, bahwasanya kurban Idul Adha termasuk mengagungkan syiar Allah. Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti itu adalah dari takwanya hati. Tandanya orang bertakwa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengagungkan syiar Allah, maka takwa kita semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah yang keenam, bahwasanya para ulama mengatakan bikulli sya'ratin minha hasanah. Setiap satu bulu dari korban yang kita korbankan, yang kita sembelih, itu adalah pahalanya satu pahala. Berarti satu korban pahalanya berapa? Tidak bisa dihitung, karena kita tidak bisa menghitung bulu dari korban kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, korban tidak harus sapi. Sepertujuh sapi mungkin berat bagi sebagian orang, 2,5 atau 3 juta. Korban bisa dengan 1 juta. Maka ini tugasnya para takmir, bagaimana mempermudah korban. 1 juta bisa korban. Domba jaza'ah disiapkan supaya banyak yang korban. Domba jaza'ah betina sah, insyaallah 1 juta atau kurang sudah dapat korban domba jaza'ah, dan itu sah menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.